Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, serta dalam keadaan iman dan Islam yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai orang yang telah balik, maka sudah pasti tentu bisa membedakan mana hal yang termasuk perbuatan baik dan mana hal yang termasuk perbuatan tercela. Berikut dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibad. Kufur nikmat adalah perbuatan tercela, karena kufur nikmat membawa pelakunya kepada tabiat yang tidak baik, yakni semakin rakus, semakin tamak, egois, sombong, dan jauh dari sifat qanaah. Dan yang tak kalah dari itu adalah menemani orang yang tolol adalah perbuatan sia-sia belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, putuskanlah persahabatan dengan orang yang tolol. Hadis riwayat Tobrani dan Bashir. Maksudnya adalah jangan berteman dengan orang tolol, karena dikhawatirkan akan menularkan ketololannya kepada Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada dua perkara, barang siapa yang memiliki keduanya, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Barang siapa yang tidak memiliki kedua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai seorang yang bersyukur dan tidak pula sebagai penyabar. Yaitu yang pertama, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, lalu dia mengikutinya. Sedangkan dalam urusan dunianya, dia melihat kepada yang lebih rendah daripadanya, lalu dia memuji Allah atas karunia yang telah diberikan kepadanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Yang kedua, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi, lalu ia menyesali apa yang tidak dapat dia capai, maka Allah tidak akan mencatat dirinya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Amr. Seorang penyair berkata, wahai orang yang sibuk dengan dunia, sungguh ia telah tertipu oleh panjangnya angan-angan atau selalu berada dalam kelalaian hingga ajal mendekatinya. Kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Balasan amal perbuatan menanti di alam kubur. Bersabarlah dalam menghadapi kesusahan dunia, sebab tiada kematian kecuali ajalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjauhi kesenangan duniawi lebih pahit rasanya daripada pahitnya brotowali, dan lebih menyakitkan daripada sabetan pedang di medan peperangan. Tiada seseorang pun yang menjauhinya, melainkan akan dianugerahi oleh Allah pahala yang sama seperti diberikan kepada para syuhada. Cara menjauhi duniawi adalah dengan sedikit makan dan tidak terlalu kenyang, serta tidak suka dipuji orang. Barang siapa yang suka dipuji orang, berarti dia menyukai dunia dan kesenangannya. Oleh karena itu, barang siapa ingin meraih kesenangan hakiki, hendaklah menjauhi duka duniawian dan pujian orang lain. Hadis riwayat Dailami. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan membuat baik semua urusannya, menjadikan kekayaannya ada di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan sangatlah mudah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan. Masya Allah, tabarakallah. Demikian sekelumit tentang pilihan tujuan hidup kita. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki niat kita, memudahkan segala urusan kita, serta dikaruniakan keberkahan harta dan usia sebagai bekal yang indah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.